Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi honorer dan informasi lain yang relevan. Pada pertemuan ini saya menyapa seluruh Bapak Ibu pegawai negeri sipil di seluruh tanah air Indonesia yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah dalam melaksanakan kegiatan pelayanan publik di instansi pemerintah pusat maupun daerah. Saya yakin Bapak Ibu selalu dalam keadaan sehat walafiat. Informasi terbaru Bapak Ibu terkait dengan skema gaji single salary, ada informasi terbaru disampaikan bahwa sudah diterapkan di 15 instansi. Intip tabel lengkap single salary. Gaji PNS jabatan ini paling menggiurkan. Bapak Ibu terkait dengan informasi ini, mari kita simak bersama kira-kira bagaimana rencana pemerintah untuk memperluas skema gaji single salary yang mungkin dimulai 2024 tahun ini. Nah, Bapak Ibu, mari kita simak bersama informasinya sampai selesai dan jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, kita masuk pada informasinya. Lengkong.ayobandung.com memuat satu informasi penting untuk diketahui oleh seluruh Bapak Ibu pegawai negeri sipil mengenai skema gaji single salary. Pemerintah berencana akan menerapkan sistem penggajian baru untuk para pegawai negeri sipil. Sistem tersebut merupakan sistem single salary atau sistem gaji tunggal. Single salary atau sistem gaji tunggal untuk PNS ini telah masuk ke dalam kegiatan prioritas pemerintah di Rencana Pembangunan Tahunan Nasional 2024. Penerapan single salary ini akan membuat sejumlah tunjangan bulanan PNS dihilangkan dan menyisakan dua tunjangan saja, yakni tunjangan kinerja dan tunjangan kemahalan. Satu hal yang perlu kita pahami Bapak Ibu bahwa penghapusan tunjangan ini bukan berarti dihilangkan atau ditiadakan, tetapi semua tunjangan yang dimaksud seperti tunjangan keluarga, tunjangan istri dan atau suami atau tunjangan anak disatukan dalam satu tabel saja, kecuali tunjangan kinerja dan tunjangan kemahalan. Sehingga dengan digabungkan semua tunjangan yang ada dalam daftar tabel gaji selama ini, maka jumlah yang akan diterima Bapak Ibu karena hanya satu tabel itu cukup lumayan besarnya. Itulah yang disebut dengan skema gaji single salary. Hampir sama seperti gaji PNS pada umumnya. Sistem single salary ini juga memiliki nominal berbeda berdasarkan jabatan masing-masing. Biasanya, gaji pegawai negeri sipil dibedakan menjadi 4 golongan. Sedangkan untuk sistem single salary ada 3 jenis jabatan yang membedakan besaran gaji setiap pegawai negeri sipil. Jabatan ini meliputi jabatan pimpinan tinggi, jabatan fungsional, dan jabatan administrasi. Jabatan ini juga masih digolongkan ke dalam beberapa kategori, sama seperti pegawai negeri sipil. Nah, Bapak Ibu, tentunya ini nanti merupakan satu hal baru ya, karena selama ini penggajian berdasarkan masa kerja dan golongan. Seperti golongan satu ada golongan satu a 1B, 1C, 1D. Demikian untuk seterusnya sampai golongan 4A, 4A, 4B, 4C, 4D, dan 4E. Tapi di single salary bukan lagi golongan tetapi jabatan. Ada 3 kelompok jabatan yang masing-masing uraiannya sudah diuraikan oleh pemerintah. Pada sistem gaji PNS yang biasa dilakukan, PNS golongan 4 akan mendapatkan gaji paling menggiurkan. Pada sistem single salary, PNS yang akan mendapatkan gaji paling menggiurkan adalah PNS dengan jabatan pimpinan tinggi. Ingat Bapak Ibu ya, kalau selama ini gaji PNS yang paling tinggi adalah golongan PNS yang paling tinggi juga, yaitu golongan 4. Sementara pada skema gaji single salary, yang mendapatkan gaji yang lebih tinggi itu adalah jabatan pimpinan tinggi. Nah, tentunya ada pengaruhnya dengan kualifikasi akademik Bapak Ibu ya, demikian juga dengan jabatan yang akan diduduki oleh seorang pegawai negeri sipil.
Maka berdasarkan hal tersebut akan membuat perbedaan gaji. Demikian dengan skill dan keahlian juga menentukan besaran gaji pegawai negeri sipil. Untuk menerapkan sistem single salary, pemerintah melakukan banyak pertimbangan. Pasalnya sistem ini membuat gaji PNS menjadi fantastis. Nah, tentunya ada pengaruhnya terhadap anggaran dan pendapatan belanja negara atau APBN ya. Oleh karena itu, untuk menerapkan single salary dalam sistem gaji PNS ini, pemerintah melakukan pilot project atau uji coba di sejumlah instansi. Sebagaimana telah disampaikan bahwa ada 15 instansi yang sudah dirancang dan diterapkan skema gaji single salary-nya oleh pemerintah. Saat ini ada 15 instansi di sejumlah wilayah Indonesia yang menjadi target pilot project single salary untuk pegawai negeri sipil. Berikut ini adalah rinciannya. Pertama, Kementerian Dalam Negeri. Yang kedua, Kementerian Agama, Kementerian Pemberantasan Korupsi, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK, Badan Pusat Statistik, Badan Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas, kemudian Lembaga Administrasi Negara atau LAN, berikutnya adalah Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, Pemerintah Kabupaten Manggarai, Pemerintah Kabupaten Badung, Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat, Pemerintah Kota Sukabumi, dan ke-15 adalah Pemerintah Kota Sorong. Ini daftar 15 instansi yang dijadikan pilot project penerapan skema gaji tunggal atau skema gaji single salary oleh pemerintah di tahun 2024 tahun ini. Tentunya instansi lain juga ingin seperti ini. Maka kita berdoa kiranya 15 instansi yang dijadikan pilot project atau uji coba oleh pemerintah terkait dengan gaji single salary berhasil, sehingga nantinya instansi lain juga ikut demikian. Adapun rincian tabel lengkap perkiraan besaran gaji melalui sistem single salary untuk PNS di 15 instansi di atas adalah sebagai berikut. Kita awali dari jabatan pelaksana. Ini mulai dari pangkat jabatan administrasi 1 sampai dengan seterusnya, yaitu paling kecil untuk pangkat jabatan administrasi yaitu 2.472.000, kemudian 2.600.000, 2.700.000, 3.465.000, 3.465.000, 3.600.000, 4.400.000, 4.550.000, dan seterusnya. Kemudian, untuk jabatan pengawas pelaksana, ada pangkat jabatan administrasi 9 dan 10 yang masing-masing akan menerima 5.300.000 sekian dan 5.500.000 sekian. Berikutnya adalah jabatan pengawas yang terdiri dari pangkat jabatan administrasi 11 dan jabatan administrasi 12 yang masing-masing akan menerima gaji sebesar 5.699.700, kemudian 5.885.000. Berikutnya adalah jabatan administrator atau pengawas, ya. Administrator atau pengawas akan menerima 6.600.000 ini untuk pangkat jabatan administrasi 13. Jabatan administrator yaitu pangkat jabatan administrasi 14, pangkat JA 15, pangkat JA 16 yang masing-masing akan menerima 6.842.000, 7.043.000, 7.253.000 rupiah. Kemudian dilanjutkan dengan jabatan pemula, yang mana jabatan pemula ini yaitu jabatan fungsional. Jabatan fungsional 4 dengan penerimaan gaji 3.567.442 rupiah. Dan jabatan terampil akan jabatan fungsional 5, 3.776.518 rupiah. Jabatan fungsional 6, 4.138.518 rupiah. Kemudian jabatan mahir yang terdiri dari jabatan fungsional 7 dan jabatan fungsional 8.
Jabatan fungsional 7 menerima 4.882.000, jabatan fungsional 8 akan menerima 5.237.962 rupiah. Itu untuk jabatan mahir. Berikutnya adalah jabatan ahli pertama. Jabatan ahli pertama ini terdiri dari dua, yaitu jabatan fungsional 9 yang menerima gaji 5.419.000, kemudian jabatan fungsional 10 dengan penerimaan gaji 5.653.378 rupiah. Berikutnya yaitu jabatan ahli madya. Jabatan ahli madya ini terdiri dari dua, yaitu jabatan fungsional 11 dan jabatan fungsional 12. JF11 menerima gaji sebesar 5.837.000 sekian dan JF12 akan menerima gaji sebesar 6.153.000. Berikutnya adalah jabatan ahli madya atau ahli muda akan menerima pendapatan sebesar jabatan fungsional 14 6.791.000 sekian, kemudian jabatan fungsional 15 7.288.000 sekian, dan jabatan fungsional 16 7.838.000 sekian. Berikutnya adalah jabatan ahli utama. Jabatan ahli utama yaitu jabatan fungsional 17 sampai jabatan fungsional 20 yang menerima gaji mulai dari 8 jutaan dan hampir 9 juta. Jabatan fungsional 17 8.138.000 dan jabatan terakhir yaitu jabatan ahli utama itu jabatan fungsional 20 menerima gaji sebesar 8.944.000. Kemudian masuk pada jabatan pimpinan tinggi atau jabatan JPT Pratama yang mulai dari jabatan pimpinan tinggi 16 seterusnya sampai dengan jabatan pimpinan tinggi 20 akan menerima gaji hampir 10 juta setiap bulan. Kemudian jabatan pimpinan tinggi madya mulai dari JPT 21 sampai JPT 24 yang masing-masing menerima pendapatan di atas 10 juta dan hampir 11 juta. Demikian dengan jabatan pimpinan tinggi utama atau JPT utama akan menerima gaji di atas 11 juta rata-rata. Itulah tabel lengkap gaji single salary PNS dengan jabatan pimpinan tinggi, kemudian jabatan fungsional dan jabatan administrasi, yang mana jabatan pimpinan tinggi sebagai PNS yang menerima gaji paling menggiurkan melalui skema single salary ini. Hingga saat ini, sistem single salary untuk penggajian PNS sendiri masih belum diinformasikan terkait jadwal pastinya. Tapi jelasnya informasinya akan diterapkan di tahun 2024 tahun ini. Demikian informasinya, semoga sistem gaji single salary berhasil dengan pilot project 15 instansi untuk segera diperluas di seluruh instansi pemerintah yang ada di Indonesia. Demikian, sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.